Karburator untuk menyalurkan bensin dengan tekanan yang pas ke mesin secara sederhana. Karburator akan menyalurkan bensin ke aliran udara yang masuk ke mesin pada intake manifold. Tapi bagaimana caranya? Pertama, kita perlu memahami prinsip Bernoulli. Prinsip ini menyalurkan semakin cepat aliran udara, maka semakin rendah tekanan pada selang yang dialiri udara tersebut. Berkat adanya penurunan tekanan ini, bensin mampu terhisap ke dalam aliran udara. Jadi, karburator menggunakan prinsip Pernal untuk mencampurkan bensin ke dalam aliran udara menuju intake manifold. Nah, sekarang kita aplikan prinsip Bernoulli ke mesin karburator. Ada 3 komponen utama, yakni air scoop sebagai selang udara venturi yang dipasang di tengah air scoop dan fuel jet yang dipasang tepat di dalam venturi. Posisi ini sudah pas dengan prinsip Bernoulli. Jadi ketika udara mengalir melewati air scoop, tekanan di dalam venturi turun. Akibatnya bensin terhisap karena tekanan di dalam venturi lebih kecil dibandingkan tekanan di penampungan bensin besar kecil. Fuel jet ini akan mempengaruhi jumlah bensin yang terhisap. Jadi, untuk mendapatkan campuran yang ideal, ukuran fuel jet sudut diset lalu. Bagaimana cara karburator mengatur RPM mesin sepeda motor? Umumnya menggunakan karburator itu variabel venturi, bentuknya kurang lebih seperti ini. Terdapat beberapa komponen tambahan seperti skep atau katup yang berfungsi untuk mengatur lebar venturi. Jarum skep bentuknya yang runcing, mampu mengatur besar kecilnya lubang fuel jet. Posisi skep lalu ada idle air channel. Ini adalah saluran kecil yang berfungsi menyalurkan udara tanpa melalui venturi. Kemudian fuel jet di sini dibagi menjadi 2, yakni main jet sebagai fuel jet yang mengarah ke venturi dan idle jet sebagai fuel jet yang mengarah ke air channel. Lalu ada fungsi idle ini sesuai namanya channel. Ini digunakan ketika idle RPM atau skep ada di bawah. Saat posisi ini lebar venturi sempit dan jarum skep menutup main jet, sehingga udara terhisap melalui idle air channel dan bensin keluar melalui idle jet. Dengan prinsip yang sama seperti main jet, ketika gas motor ditarik, skep terangkat, dan karena bentuk jarum meruncing ke bawah ketika skep terangkat, main jet terbuka. Semakin lebar akibatnya udara bisa lewat melalui venturi, dan bensin juga bisa keluar dari main jet. Lalu di bagian bawah karburator terdapat fuel terminal. Ini dipakai untuk menampung bensin dari tangki dengan tekanan normal, tapi posisi karburator lebih rendah dari tangki. Harusnya bensin dari tangki lubar. Untuk mencegah hal itu, ada hal yang namanya sistem penampungan. Sistem ini terdiri dari penampung dan jarum yang terbuka dari karet. Jadi ketika bensin di dalam terminal kosong, posisi penampung ada di bawah dan jarum pelampung terbuka. Tapi ketika bensin mulai terisi, pelampung semakin naik dan posisi jarum pelampung semakin mendekati inlet fuel hingga pada akhirnya menyentuh inlet fuel dan menutupnya. Hal inilah yang membuat bensin tidak luber. Ketika bensin berada di dalam fuel terminal, turun jarum pelampung terbuka dan bensin kembali terisi hingga jarum menutup lagi dan berulang lagi. Terakhir, ada 2 skrup gunanya buat nyetel karburator. Pertama, skrup untuk nyetel udara idle skrup. Ini buat mengatur volume udara dalam mengalir di dalam saluran idle. Apabila kita kencangkan skrup ini, maka saluran air semakin rapat, sehingga udara lewat semakin sedikit. Begitu juga kalau dikendorkan, idle semakin lebar dan lebih banyak udara masuk. Kedua, skrup mengatur katup gas. Posisinya tegak lurus dengan skep. Kalau dikencangkan, maka skep semakin terangkat hingga celah venturi semakin lebar. Kalau dilonggarkan, celah venturi semakin rapat. Nah, kedua skrup ini umumnya diset untuk mencari idle RPM yang pas. Jadi, kesimpulannya, karburator bekerja dengan menerapkan penurunan tekanan di dalam aliran udara